Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 29 September. Hari ini kita akan membahas salah satu martir dari Kanada bernama Santo Ren Goupil. Sebelumnya, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup semakin kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita dimulai tanggal 15 Mei 1608 di Anjou, Prancis. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ren Goupil dari pasangan Hippolytus Goupil dan Luce Provoost. Singkat cerita, Ren Goupil tamat sekolah dan mengambil kuliah kedokteran, lalu melanjutkan lagi studi untuk menjadi dokter bedah di daerah Orleans. Dalam perjalanan hidupnya ini, ternyata Dr. Ren merasa terpanggil untuk hidup membiara, guys. Dia akhirnya meninggalkan seluruh gelar, kekayaan, dan kehidupannya sebagai seorang dokter dan masuk novisiat Serikat Yesus di Paris tanggal 16 Maret 1639. Namun sepertinya Tuhan punya rencana lain buat Ren. Gak lama setelah ia menjalankan masa novisiatnya, ia mengalami gangguan pendengaran hingga berujung pada ketulian. Ini membuatnya harus meninggalkan biara, guys. Bukan biaranya yang tega atau jahat ya, tapi memang sebagai imam itu syaratnya cukup banyak. Coba teman-teman bayangkan kalau romonya nggak bisa mendengar, otomatis nggak bisa memberikan sakramen tobat dan juga sakramen-sakramen lainnya. Jadi teman-teman, kita patut bersyukur ya atas romo-romo di paroki kita masing-masing. Mereka udah melewati perjalanan panjang dan melelahkan loh buat jadi romo. Kalau mereka khotbahnya bikin ngantuk atau ngebosenin, maafkan guys, karena misa isinya bukan khotbah doang. Dan bagian yang terpenting itu bukan pada khotbah, tapi ada pada doa syukur agungnya. Nah, setelah keluar dari novisiat, Ren tetap memiliki panggilan untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi pendengarannya lumpuh, Ren kemudian menawarkan diri menjadi sukarelawan awam Yesuit. Sukarelawan awam, atau bisa juga dibilang misionaris awam, tugasnya membantu para imam Yesuit di New France yang sekarang sudah bernama Kanada. Ia lalu tiba di New France tahun 1640 dan kemampuannya sebagai dokter ia gunakan di klinik misi Saint Joseph de Sillery Mission. Karya-karya para misionaris Yesuit di New France cukup sukses, guys, dan berhasil membawa banyak masyarakat pribumi Amerika untuk mengenal Tuhan, khususnya suku Indian Huron. Masyarakat Indian Huron menerima para misionaris dengan tangan terbuka, bahkan mereka diperbolehkan beraktivitas dengan bebas di daerah teritori suku Indian Huron seperti warga mereka sendiri. Nah, selain di bidang rohani dan kesehatan, para misionaris juga membantu para warga Indian Huron dalam bidang pendidikan dan pertanian, guys. Sehingga perlahan suku Indian mulai maju dan menerapkan sistem pertanian modern. Tapi disinilah kesempatan bagi setan untuk menghancurkan karya kekristenan. Kemajuan suku Indian Huron membuat iri hati dari suku Iroquois atau Mohawk. Suku Mohawk menganggap kalau misionaris-misionaris ini adalah tukang sihir kulit putih yang mendatangkan kutukan wabah penyakit bagi mereka. Iri hati yang dipendam terus-menerus ini akhirnya berujung pada rencana jahat mereka di tahun 1642. Waktu Ren Goupil bersama Isaac Hughes dan sekitar 40 orang lainnya, termasuk juga kepala suku Huron, melakukan perjalanan misi ke Huron. Tiba-tiba mereka ditangkap oleh orang-orang suku Mohawk dan ditahan di Osernenon yang sekarang ada di sekitar Oriesville, New York. Rasa iri hati mereka ternyata udah berubah menjadi dendam dan kebencian yang mereka tuangkan lewat siksa dan aniaya kepada para tahanan mereka. Penyiksaan demi penyiksaan gak menggentarkan para misionaris ini, guys. Bahkan Ren Goupil tetap mewartakan ajaran Tuhan Yesus dengan mengajari seorang anak laki-laki Mohawk tanda salib. Saat ketahuan mengajari, ia lalu dipukul hingga tewas tanggal 29 September dengan menggunakan alat tomahawk, senjata adat suku Mohawk. Sebelum tewas, ia sempat mengikrarkan kaul religius sebagai bruder awam Yesuit di hadapan Pater Isaac Hughes dan menerima absolusi terakhir daripadanya. Banyak koleganya juga dibunuh bersama dengan dia. Puji Tuhan, setelah melewati berbagai siksaan selama 13 bulan, Pater Isaac dapat lepas dari cengkeraman para Mohawk dengan bantuan Van Curler. Walau akhirnya ia juga menjadi martir dengan cara yang sama seperti Bruder Ren. Bruder awam Ren Goupil kemudian dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 tanggal 29 Juni 1930 dan menjadi salah satu martir Amerika Utara bersama Santo Isaac Hughes, Santo Antoine Daniel, dan para martir lainnya. Nah teman-teman, dari riwayat Santo Ren Goupil, kita bisa melihat pengorbanan yang luar biasa ya dari Santo Ren. Dia nggak marah-marah dan nggak ngambek loh, pas tahu dia mulai tuli dan nggak bisa lagi jadi pastor. Dia justru tetap berjuang mengikuti panggilan hatinya untuk tetap melayani. Mungkin aja kalau ternyata Santo Ren jadi pastor, umat yang dilayani jauh lebih sedikit.
dia nggak akan sebahagia ketika dia menjadi misionaris awam di Kanada. Mungkin dari kita juga ada ya guys yang merasa, kok Tuhan jahat banget sih sama gue? Tapi percayalah guys, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, di balik itu ada hal-hal yang jauh lebih baik lagi yang bisa terjadi pada kita. Oke teman-teman, itulah riwayat Santo Ren Goupil. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Arrivederci.